Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Pemirsa, sidang perceraian Jonathan Frizzy alias Ijong dengan Dena Devanka kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sayang, baik Ijong maupun Dena tidak menghadiri sidang dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam sidang yang beragendakan duplik dari pihak Ijong mengajukan pisah rumah kepada majelis hakim. Lantas, apa alasan Ijong mengajukan pisah rumah? Sesuai dengan apa yang kita ajukan kemarin, bahwa majelis hakim dengan putusan selanya tadi memberikan izin kepada klien kami, Jonathan Frizzy, meninggalkan rumah apabila ada kejadian-kejadian mungkin bisa terjadi tindak pidana, dia diberikan majelis untuk meninggalkan rumah dan bisa kembali lagi. Jadinya inti dari tadi putusan selah tadi, kalaupun terjadi apa-apa, mana tahu keributan-keributan, lebih bagus Jonathan keluar. Dan keluar dia bukan dalam arti kata meninggalkan rumah, tidak. Untuk menghindari, kemudian dia bisa kembali lagi ke rumah. Izin itu diberikan oleh majelis atas permohonan daripada kuasa hukum. Yang kita tadinya yang khawatir ada pada dalam. Kita ajukan itu berdasarkan pasal 136 Komisi Hukum Islam, gitu kira-kira. Jadi kan tadi majelis hakim sudah memberikan izin dan mungkin mereka sudah tahu. Jadi dimintakan di dalam jawaban mereka minta untuk dalam hal proses perceraian ini dimintakan putusan selah supaya pihak dari tergugat bisa keluar rumah atau menghindari hal-hal yang itu dan sekarang dikabulkan. Keinginan Ijong untuk pisah rumah selama proses perceraian dikabulkan majelis hakim. Sementara pihak Dena sendiri akan menjawab duplik dari pihak Ijong pada sidang lanjutan yang akan digelar pada 18 November mendatang. Lantas, apa tanggapan pihak Dena mengenai keinginan Ijong untuk pisah rumah? Benarkah hubungan Ijong dan Dena sudah kembali membaik? Kalau dari kami sih prinsipnya nggak ada masalah ya, mau di rumah atau mau enggak. Soalnya masih baik-baik aja kok. Waduh, saya nggak tahu kalau sejak kapan. Sampai sejauh ini sih saya ini masih satu. Nanti selanjutnya ini seminggu lagi ada sidang lagi untuk kami jawab duplik rekovensinya mereka. Ini kan perceraian masih panjang ini, belum ada, ya ini masih pengadilan agama, kita nggak tahu lagi apabila salah satu pihak itu masih belum puas, mereka punya hak juga nanti mengajukan banding. Lanjut. Baik-baik aja, Bang. Sedikit aja, Bang Ijong. Baik-baik aja. Tahan. Baik-baik aja, Bang. Bang Ijong, makasih Bang Ijong. Kalau nggak pernah lah. Karena Om Ben tahu banget gitu maksudnya. Ijong itu dari dulu itu dari umur 5 tahun. Waktu saya urus dia sampai dia besar, saya tahu dia persis. Tapi setelah dia kawin 9 tahun ini, saya kayak melihat dia tidak seperti Ijong dulu lagi gitu loh. Jadi Yang seperti apa yang ya kalau orang baik ketemu jahat, ya kadang-kadang dia yang jahat bisa ikut ke jahat atau yang jahat bisa ikut baik kan begitu. Nah, makanya saya pengen beri kedewasaan sama Ijong ya. Saya harus tega untuk tidak ikut campur tangan lagi. Karena bagaimanapun dia harus dewasa. Gitu loh. Dia itu sangat susah untuk untuk membicarakan tentang keluarganya yang lagi kisruh. Kan dia artis. Ya nggak bisa dong dia diem. Nanti kalian lagi yang malah bikin gosip-gosip yang enggak kan. Tapi kalau dia tampil, dia mengatakan sebenarnya, ya artinya kan ada perlawanan bahwa ini benar, ini tidak benar, ini kan gitu. Jadi kan orang bisa ngelihat, oh pengakuannya si A sudah ada, si B sudah ada gitu. Nah, tapi untuk dia ngomong itu saya pakai berantem sampai blok handphone sampai itu. Jadi apa, Bang? Apa Om? Alasan? ya dia nggak mau gitu. Ya, Kenapa? ya dia bilang ya gimana pun itu istriku. Nah, saya dibanting, dia apa juga, karena dia itu selama pemukulan nggak pernah dapat mau visum. Makanya si perempuan itu yakin Ijong itu tidak bakal ada visum. Makanya dilaporkan. Tapi kan dia melaporkan itu sudah jahat gitu loh.
Sejak rumah tangganya diguncang prahara, hingga akhirnya mengajukan gugatan cerai, Dena dan Ijong memang masih tinggal satu atap. Tak ayal, pertengkaran di antara keduanya pun kerap kali terjadi. Bahkan Dena sempat melaporkan Ijong ke polisi atas dugaan KDRT. Namun keduanya sepakat untuk berdamai hingga Dena mencabut laporannya. Iya, katanya untuk mendari. Tapi sejauh ini sih saya belum pernah mendengar lagi ya ada pertengkaran apa segala macam, saya nggak. Dari awal itu kan ada terjadi kan, mungkin teman-teman tahu ada saling lapor ya, saling lapor tindak pidana. Ya udah selesai, tapi kan kita menghindari. Menghindari yang Iya, kemungkinan lain terjadi nanti kan susah kan. Jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. berarti berbarengan ya Om ya? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian, biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan, semua terbukti sebenarnya. Kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ditarik. Dia tampil, minta ditarik, kan gitu. Nah ini juga saya lihat bahwa banyak hal-hal yang di pihak Ijong itu menang karena dia yang gugat. Belum menang. Ya, artinya gini, maksudnya dari hukum Islam itu kan lebih tidak bisa nuntut apa-apa kalau perempuan yang itu minta cerai. Nah, saya itu sama Ijong itu saya jadi kayak tidak mengenal dia sekarang. Jadi makanya ya sudah, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian. Biar dia dewasa juga gitu loh. Sementara itu, pasangan Felicia Angelista dan Cesar Hito tengah menikmati perannya sebagai orang tua baru. Ya, Selasa lalu, Felis melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Graziella Bibel Immanuel melalui operasi sesar dengan metode IREX. Lantas benarkah Felis masih tak menyangka jika kini dirinya sudah menjadi seorang ibu? Udah bertiga sekarang. Ini ada dari teman-teman Halo Selebriti. Maaf, dari media RCTI. Mengenai lahiran Cesar, perasaannya gimana sih Kak? Nyangka nggak sih sekarang udah ada baby yang cantik? Aku jawabnya ke sini ya. Ayo, Pak jawab. Pak jawab, gimana Dek? Gimana, Nak? Cesar menurut aku sih benar-benar gak ngerasain yang kayak orang-orang bilang yang serem atau apa itu. Benar-benar kayak nggak berasa apa-apa, happy, terus tiba-tiba udah ketemu sama baby aku aja. Gitu. Dan aku juga ngelakuinnya ini ya dokter, Cesarnya IREX ya. Cesar IREX. Jadi benar-benar aku di hari itu langsung bisa jalan, duduk, mandi, terus langsung bisa ngurusin Bible itu. Jadi happy. Terus kalau misalnya nyangka nggak sekarang udah punya baby? Enggak. Kita berdua kadang kalau misalnya lagi nganterin atau lagi kan suka pergi ke kamar bayi gitu ya buat mandiin baby Bible. Terus kita berdua kayak sumpah ini kita lagi dorong siapa, Bay? Ini kayak ini anak kita. Terus jadi mama papa beneran. Jadi masih kayak shock gitu, nggak nyangka. Iya, tapi nggak seling kalau aku ngelingungnya kayak 2 hari deh kemarin. Benar kayak masih kayak nggak nyambung. Tapi kalau nggak nyangka kalau sekarang sih udah sadar sepenuhnya, udah nggak linglung lagi, udah tahu kalau
ternyata udah punya baby mirip aku lagi, gemoy. Kan puasanya nggak lama-lama, terus juga habis selesai operasi langsung kakinya aja udah bisa bergerak gitu. Jadi begitu sampai di kamar langsung bisa dikasih makanan, dikasih minum. Terus kayaknya sore-sore 12 jaman ya, udah bisa berdiri, bisa jalan ke Nggak nyampe 12 jam aku. Nggak nyampe malah. Biasa ideal 12 jam, tapi ini lebih cepat lagi gitu. Iya. Hari pertama udah mandi. Udah 7 mandi. jam aku. 7 jam udah bisa. Tadi aja udah tiktokan tuh sama dokter. Udah, abis ini mau tiktokan sama dokter Thomas. Menjadi orang tua di usia yang muda tentu saja tak mudah. Namun baik Felis dan sang suami tetap berusaha untuk menjadi orang tua yang baik dan selalu siaga untuk putrinya. Lantas benarkah Felis sepakat untuk merawat anak pertamanya tanpa bantuan babysitter? Halo. Vito sih suami siaga sih. Cuma memang kayak aku kan pas di rumah sakit Bina Medika ini kan dikunjungi terus juga ada visit dokter-dokter juga kan. Jadi kayak maksudnya ada juga yang ngasih aku kayak dokter anaknya ya dok ya. Dokter anaknya tuh kayak ngomong dokter Disti Ayu tuh ngomong kayak sebenarnya kalau misalnya lagi ngerawat itu memang harus berdua, tapi kalau mamanya lagi begadang, papanya jangan begadang. Jadi nanti pas siang tuh gantian, pas siang itu kita yang lebih ngejagain. Nanti kan aku dibangunin kalau misalnya lagi baby mau nyusu atau apa. Jadi maksudnya ada yang waras gitu kalau kata dokter Ayu. Karena kan maksudnya kita kalau misalnya bangunin nih, cuma kayak lagi ngapain bangun dua-duanya karena yang gendong kan pasti satu gitu ya. Jadi menurutku nggak perlu yang kayak bangun gue lagi bangun, lo harus bangun juga. Enggak, biasanya aku akan bangunin kalau aku udah nggak kuat, kayak bener-bener kan kadang udah mulai ngelantur gitu atau apa, aku pasti bangunin, poi bangun, kamu harus liatin aku mau nyusuin, aku takutnya nanti tiba-tiba aku ketiduran. Kalau aku ketiduran kan takutnya palanya jadi nggak ketahan atau apa. Kayaknya potensi baby blues kamu nggak ada sih, karena dari kecil juga suka ngerawat anak. Iya, aku suka ngerawat adik-adikku, adik sepupu, anak-anak tetangga juga aku suka rawat asli. Jadi TK tuh aku suka banget ngerawat anak-anak bayi, padahal aku masih TK dulu. Jadi aku kayaknya amin, semoga nggak baby blues.